Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nugroho Aji Mulyana dari FM 18B akan mereview jurnal tentang kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Pelayanan farmasi klinik itu sendiri adalah pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien sehingga perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit sesuai dengan pelayanan farmasi klinik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing, sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kefarmasian di rumah sakit terkadang terdapat keluhan tentang kesalahan terapi obat dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Selain itu, terdapat juga permasalahan tingginya biaya pembelanja obat dikarenakan adanya kesalahan peresepan sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan menjadi terkesan boros. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan dan paradigma lama yang berorientasi pada produk obat menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien. Pelayanan farmasi klinik menjadi salah satu pelayanan yang berorientasi dan bersinggungan langsung pada pasien. Dengan diterapkannya pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, sehingga tujuan dari keselamatan pasien dan kualitas hidup pasien terjamin. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian di sini menggunakan metode bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohoso, Makassar pada bulan Juli-Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, melakukan observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi
penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker, dan pasien. Dari ke-8 informan yang diwawancari oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Walaupun dalam hasil temuan masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep. Jadi dapat dikatakan bahwa RSUP Wahidin Sudirohoso Makassar telah melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kemudian terkait layanan penelusuran riwayat penggunaan obat, walaupun telah dilakukan asesmen oleh dokter, apoteker juga wajib menanyakan riwayat penggunaan obat sebelum dan riwayat alergi pasien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Selain menanyakan langsung kepada pasien, riwayat penggunaan obat pasien juga dapat dilihat pada lembar rekam medis pasien atau lembar daftar penggunaan obat pasien yang ada di depo dan satelit rumah sakit. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh apoteker yaitu menanyakan tentang kepatuhan minum obat setiap pasien untuk mendukung keberhasilan terapi. Semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam form tersendiri yang dinamakan LPO atau lembar pemantauan obat. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat pada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Apoteker memberikan konseling terkait terapi obat yang diberikan rumah sakit kepada pasien dalam artian bahwa konseling lebih spesifik kepada individu untuk memahamkan kepada setiap pasien yang menerima obat agar mereka menggunakan obat tersebut secara benar. Konseling dilakukan untuk menggali wawasan pasien tentang obat yang dikonsumsinya. Hal ini dipastikan agar apoteker selalu berkomunikasi aktif dengan pasien baik di rawat jalan maupun rawat inap. Berdasarkan ke-8 informan yang peneliti wawancarai, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelayanan informasi obat di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, kemudian melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan fisik agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.